Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Senin 7 November 2022. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta, dan dengan tema pengampunan tiada batas. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Kamila PRR dari komunitas PRR Pringgolayan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Belas Kasih, ajari kami untuk mampu dan berani menerima dan mengampuni sesama kami dengan hati yang ikhlas dan terbuka. Tambahkanlah iman dalam diri kami, agar kami mampu menjadi saksi iman yang teguh dalam mewartakan sabda-Mu di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.
Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengampunan tanpa batas. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Di zaman sekarang banyak orang terbuai oleh kenikmatan dunianya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Orang lebih sering mempedulikan diri sendiri, mencari keuntungan sendiri, bahkan demi kebahagiaannya ia rela menyakiti orang lain, mencari cara yang tidak baik untuk menjatuhkan dan mencelakai orang lain demi memenuhi keinginan dan kebahagiaannya. Yesus dalam Injilnya yang baru saja kita dengarkan tadi mengajak kita untuk mampu mempertanggungjawabkan atas semua yang telah kita lakukan. Mungkin ini agak sulit untuk kita lakukan karena kita hanya cenderung membela diri, membenarkan diri sendiri daripada melihat kesalahan dan kelemahan kita. Dan kita juga sering dan bahkan lebih mudah menjatuhkan dan melihat kesalahan orang lain daripada pribadi kita sendiri. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Yesus mengajak kita untuk menjadi terang bagi sesama, untuk membantu banyak orang menemukan jalan kebahagiaannya. Dan kita pun diingatkan untuk membesarkan hati dan berani untuk mengampuni sesama kita tanpa batas. Seperti Yesus sendiri dengan hati yang terbuka menerima dan mengampuni kita dari waktu ke waktu jika kita datang untuk terbuka dan memohon belas kasihan daripadanya. Untuk itu, kita pun harus berani menjadi terang bagi sesama yang ada di sekitar kita. Untuk sebuah perbuatan baik yang kita lakukan, memang tentu selalu ada kuasa kegelapan yang menghalangi niat baik kita. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu, segala niat baik yang kita lakukan, maka di situ akan ada sebuah kemenangan. Jangan pernah takut akan sebuah kejahatan, karena kejahatan tidak akan pernah menang mengalahkan sebuah kebaikan. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita semua diajak untuk meniru sikap belas kasihan dari Tuhan dengan mengatakan bahwa diri kita masing-masing, pribadi kita, dunia kita, kehidupan kita akan dapat terhindar dari banyak penderitaan dan banyak luka jika adanya sebuah pengampunan dan belas kasihan yang menjadi gaya hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mengalami tantangan dan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Semoga Tuhan yang Maha Belas Kasih menganugerahkan rahmat keteguhan iman dalam mengatasi setiap situasi yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kita berdoa untuk daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena bencana alam, banjir, tanah longsor, dan sebagainya.
Semoga Tuhan senantiasa selalu melindungi dan menyertai mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua anggota keluarga kita masing-masing yang telah meninggal dunia. Kita mohon semoga rahmat kerahiman Tuhan senantiasa mengampuni dan menerima mereka semua di dalam kerahiman kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat Doa Kekuatanku Channel, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.